Ya, sahabat Golagung TV, jumpa lagi ya. Sekarang saya ditemani nih oleh seorang polisi. Biasanya saya diinterogasi polisi, sekarang polisi yang saya interogasi. Nah, ini Aibda. Nih Pak, silakan Pak kenalin diri. Oke, Pak. Silakan Pak. Bapak kenapa ada di Jakarta? Kenalin dulu Pak. Siapa nama Bapak? Terima kasih Pak. Pak siapa tadi Pak? Golagong. Pak Golagong. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Golagong. Izin perkenalkan nama saya Aibda Belmi Sialagan SAP. Saya sehari-hari bertugas selaku Kasubnib Bimbingan Masyarakat Airut Polres Kapuas Hulu. Polisi air Pak, bukan? Iya Pak, bimbingan masyarakat gitu Pak. Di samping itu Pak, saya adalah seorang penggiat literasi Kapuas Hulu bersama Dinas Perpustakaan Kapuas Hulu kurun waktu 4 tahun 6 bulan melaksanakan perpustakaan keliling baik di desa-desa, kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, dan pendiri TBE Taman Baca Ngudi Kaweru Trangkalis di Kalis Kecamatan Kapuas Hulu Pak. Wah, Kapuas Hulu itu tahu nggak? Di Pontianak apa ya? Di Kalimantan Barat ya? Dia di Kabupaten Paling Ujung Pak. Paling Ujung? Kabupaten Paling Ujung dari Pontianak. Kalau perjalanan Pak kurang lebih naik bis 16-17 jam Pak. Nah, itu sama dengan Merak Surabaya. Wah, kalau naik perahu bisa nggak Pak? Kalau perahu Pak itu namanya kami bilang kapal odong-odong kurang lebih 5-6 hari. 5-6 hari? Wow. Nah, sekarang yang paling mengejutkan kan polisi itu biasanya menjaga keamanan. Kok tiba-tiba ngurusin taman bacaan masyarakat Pak? Gimana Pak? Baik Pak, perlu saya jelaskan bahwa di samping saya seorang polisi, di mana tugas hari-hari saya tidak terlalaikan. Jadi saya melaksanakan tugas seperti biasa yang kawan-kawan laksanakan, baik itu piket, baik itu kepolisian yang lain, pembinaan, baik itu pelayanan. Namun setelah kita melaksanakan tugas, saya bersama Dinas Perpustakaan melaksanakan perpustakaan keliling di desa-desa. Jadi tidak mengganggu tugas saya Pak. Dan itu sesuai dengan izin pimpinan saya Pak. Oke. Jadi saya melaksanakan tugas perpustakaan keliling itu ada surat izin. Pakai mobil apa perahu? Pakai mobil Pak. Pakai mobil ya? Oke. Jadi ada dua Pak, pakai mobil pribadi dan mobil perpustakaan. Wih, luar biasa ya. Jadi waktu luang lah digunakan untuk hal positif. Nah, buku-bukunya kira-kira apa Pak buku-bukunya? Buku-bukunya sangat banyak sekali. Saya berterima kasih kepada Perpusnas Pak. Ya. Tahun 2020 kami mendapat bantuan Pak. Penerima manfaat? Dari buku Perpustakaan Nasional Pak. Ya. Itu kalau tidak salah ada ratusan eksemplar gitu ya. Eksemplar ya? Eksemplar ya. Jadi saya berterima kasih kepada Perpusnas. Selain itu buku-bukunya kami dapatkan juga dari kawan-kawan, dari pribadi juga. Buku-bukunya banyak Pak. Banyak, mulai dari hitungan. Itu disimpan di mobil apa di taman bacaan? Disimpan di mobil ada, disimpan taman baca ada Pak. Nah, taman bacaan itu di rumah Bapak atau di perpustakaan? Di mana? Di desa? Taman baca itu Pak di rumah namanya Bapak Suripto Pak. Di rumah Pak Suripto? Iya Pak, terletak okay. di Trangkalis. Dan Bapak di situ ikut mengelola ya? Siap, sudah 4 tahun 6 bulan. Sudah 4 tahun 6 bulan. Ya. Pak, suka dukanya apa itu Pak? Di daerah, artinya di sepanjang sungai ya Pak? Izin saya, taman baca saya itu memang di daratan Pak. Jadi memang saya sebelumnya memang bertugas di Kanit Bimas Pak. Ini di perairan ini baru Pak. Jadi untuk taman baca saya semuanya di daratan Pak. Jadi kalau dari Polres ke taman baca saya kurang lebih 35 menit. 35 menit iya, ya Pak. Pak, suka dukanya apa Pak? Kira-kira misalnya ada yang nggak mau baca atau ya gimana? Kira-kira ada nggak Pak? Baik. Peristiwa menarik. Baik Pak. Pertama-tama saya Pak membuka taman baca. Jadi sebelum saya bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan, saya menghadapi tantangan Pak. Ya. Yang namanya cercaan, yang namanya ya istilahnya itu orang enggak enteng. Kenapa ngurus seperti itu? Seperti Pak ya. Apalagi Bapak polisi Apalagi ya. saya polisi. Itu apa? Tidak ada gunanya ya. Tapi saya punya prinsip bahwa orang sukses itu tidak hanya orang kaya, tetapi orang sukses itu orang yang mau belajar. Okay. Dan saya buktikan, saya sudah 4 tahun 6 bulan ini, anak binaan saya banyak yang berprestasi Pak. Dan ada satu udah kuliah Pak. Nah, jadi saya buktikan, karena taman baca yang saya dirikan ini Pak adalah golongan, mohon maaf, masih di bawah garis kemiskinan Pak. Jadi jangankan untuk kuliah, untuk makan sehari-hari aja, kalau bisa cukup udah luar biasa Pak. Jadi saya waktu itu berjanji, yuk kita sama-sama maju. Jadi kurang lebih waktu itu ada 35 anak binaan saya Pak. Oke, sekarang mereka 4 tahun setelah ini
Masih Pak. Masih. Masih, tapi udah ada yang pindah, ada yang kuliah Pak. Oh, udah ada yang kuliah ya? Iya Pak. Jadi ada manfaat tuh dari membaca buku buat mereka? Sangat banyak Pak. Dari buku yang kita baca itu Pak, kita saat ini mencoba berhasil membudidayakan buah naga Pak. Oh. Awalnya kita budidayakan 1 hektar, sekarang sudah 20 hektar lebih Pak. Itu karena mereka membaca? Dari membaca, sudah itu kita ada pelatihan dari Dinas Perpustakaan Kapuas Hulu, dan kita puji Tuhan 2022 kemarin Pak, kita ada lomba lapak literasi juara 1 se-Kalimantan Barat. Oh, inilah yang disebut transformasi Inklusi. perpustakaan Inklusi. berbasis inklusi sosial. Iya, Pak. Nah, yang paling menarik nih, Pak Polisi ini Iya, Pak. mendapatkan anugerah Nugra Jasa Dharma Pustaloka dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sekarang 14 November 2022. Bagaimana Pak perasaan Bapak nih Pak? Saya tidak bisa, saya terharu Pak. Saya terharu, saya tidak menyangka satu-satunya peserta yang mendapatkan anugerah Jasa Dharma ini dari kepolisian saya Pak. Jadi saya berterima kasih. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan saya Pak, yang selama ini menyupport saya, memotivasi saya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Dinas Perpustakaan Kapuas Hulu yang sudah selama ini Pak menyupport saya juga Pak. Dan ini semua berkat doa-doa kita semua Pak. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Pesan Pak untuk masyarakat, terutama setelah Bapak dapat penghargaan ini, apa yang akan Bapak lakukan setelah pulang ke Kapuas? Saya hanya berpesan bahwa sukses itu adalah milik orang yang mau berusaha. Jadi kedepannya untuk taman bacaan saya nih, yang saya bina ini di Muda Kawiru, 10 tahun ke depan mereka harus ada jadi polisi, jadi tentara, jadi bidan, jadi dokter. Jadi mereka tidak hanya mentok di situ. Jadi saya mau anak-anak ini nanti berkembang, bisa menjadi seperti saya polisi, bisa menjadi tentara, bisa menjadi guru, dan saat apa ini saja ya? Dan apa saja. Dan ke depan ini Pak, kami lagi berupaya Pak, kami saat ini belum ada laptop Pak. Jadi saya lagi berusaha nih bagaimana caranya anak didik saya tidak gagal teknologi Pak. Kalau nggak salah Bapak belum menerima transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, TPBIS. Belum dapat ya? Belum, Pak. Oh, ya mudah-mudahan ya setelah dimuat di YouTube ini, di YouTube Golagong TV, mudah-mudahan Bapak TBM-nya bisa mendapatkan atau penerima manfaat perpustakaan transformasi berbasis inklusi sosial. Siap Pak, terima Mudah-mudahan. Oke, saya Golagong, Bapak. Aibda Belmi Sialagan. Oke, salam literasi. Salam literasi. Terima kasih.